Hai kalian, terima kasih karena masih setia bersama channel ini. Kali ini aku ingin baca bab keempat yang bertajuk Tinggal Satu Atap pada novel Menikahi Calon Kakak Ipar. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Dan untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Saat makan, Shashi sama sekali tidak sanggup untuk melihat Arkan. Kepalanya tertunduk. Dia malu setengah mati pada laki-laki itu. Masih teringat dengan jelas saat Arkan memberikannya celana dalam dengan wajah memerah. Suasana tadi benar-benar canggung dan salah tingkah. Shashi, Arkan, ada apa dengan kalian? Tanya Desti. Ketika melihat sikap malu-malu yang ditunjukkan Arkan ataupun Shashi, salah satu alisnya terangkat. Merasa sangat heran dengan tingkah aneh keduanya. Tidak apa-apa, Ma, jawab Shashi dengan cepat. Napasnya sedikit tercekat. Matanya melirik ke arah Arkan yang hanya tersenyum simpul, sebelum kemudian menatap orang tuanya. Kamu aneh sekali, ucap Desti saat melihat tingkah anaknya. Kemudian dia memalingkan wajahnya ke arah Arkan. Nak Arkan, kamu rencana membawa Shashi tinggal bersama kamu kapan? Shashi terbatuk keras saat mendengar pertanyaan sang mama. Tenggorokannya tiba-tiba terasa perih, membuat dia buru-buru mengambil air minum. Namun sebelum Shashi meraih gelas air, Arkan sudah lebih dahulu menyodorkannya. Lelaki-laki berwajah tampan dengan senyum memikat itu menyusap pundak Shashi pelan untuk meredakan efek batuk yang masih tersisa. Sayangnya, bukannya reda, Shashi malah semakin terbatuk hebat. Usapan tangan Arkan di pundaknya malah membuat Shashi merinding hingga dia langsung menepisnya. Matanya sedikit melotot. Jangan menyentuhku, bisik memperingati hingga Arkan dengan canggung menarik kembali tangannya. Kamu itu kenapa? Kenapa bisa sampai tersedak? Tanya Desti keheranan. Perhatian Shashi beralih menatap sang mama dengan wajah kesal. Mama, yang kenapa? Mama mau usir Shashi dari sini. Desti langsung mengernyitkan dahi mendapat pertanyaan tersebut dari anaknya. Ya, kamu kan memang harus tinggal bersama Arkan. Ingat, kamu sudah menikah, Shashi. Wajah Shashi langsung merengek kesal. Tangannya terkepal kuat. Dia tidak bisa membantah perkataan mamanya karena semua itu adalah benar. Tapi tinggal berdua bersama Arkan, apa dia bisa? Shashi bahkan sama sekali tidak mengenal siapa laki-laki itu, apa pekerjaannya, apa kebiasaannya, dan seperti apa sikapnya. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin jika Arkan adalah laki-laki yang baik, tidak menyimpang atau mungkin kasar. Shashi takut jika laki-laki itu sebenarnya seorang pembunuh. Tidak ada yang tahu, bukan? Terlebih kakak dari mantan kekasihnya sendiri. Bagaimana kalau Arkan sama seperti Andrew? Mereka jelas terlahir dari gen yang sama. Mata Shashi memincing. Dia menatap penuh selidik ke arah Arkan yang tersenyum lebar. Laki-laki itu tampak memiliki bawaan yang santai dan ramah, dan dia curiga jika di baliknya ada sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditebak. Sebenarnya, Ma, Pa, Arkan berniat membawa Shashi hari ini juga. Besok Arkan harus sudah kembali bekerja, jawab Arkan tak lupa sambil tersenyum manis. Apa? Kenapa tidak mengatakannya dulu padaku? Aku tidak mau, aku belum siap. Pantas Shashi dengan cepat, mulutnya membulat. Dia menolak mentah-mentah usulan dari Arkan. Sampai karena terlalu kaget, Shashi tidak sadar jika dia sedikit berteriak membuat sang papa menatapnya marah. Shashi! Tegur Bram. Papa Shashi yang sadari tadi diam saja. Dia sangat tidak suka jika ada orang yang berteriak di meja makan. Seketika Shashi mati kutu dan terdiam sambil mengeremas tangannya. Aku tahu, karena itu aku mengizinkanmu menginap sehari di sini. Besok aku akan menjemputmu, usul Arkan. Dia berusaha bernegosiasi dengan istrinya yang keras kepala. Arkan sudah menduga hal ini sebelumnya. Bicara kemarin malam atau saat ini pun Shashi pasti akan menolaknya. Wanita itu tidak akan mau tinggal bersamanya. Tapi Arkan tidak punya banyak waktu untuk cuti pernikahan ini tidak direncanakan. Arkan hanya mengambil cuti 2 hari untuk hari pernikahan adiknya, yang kini justru harus menjadi pernikahannya. Terlebih dia sama sekali tidak enak jika harus tinggal bersama mertuanya. Sebenarnya Arkan sudah memiliki rumah yang bisa ditinggal bersama Shashi. Rumah yang beberapa tahun lalu telah dibeli untuk keluarga kecilnya. Rumah sederhana, tapi Arkan yakin rumah itu cukup mampu menampung Shashi dan anak-anaknya nanti. Anak-anak tidak ada salahnya, kan? Dia berharap. Arkan berharap ketika dia dan Shashi tinggal bersama, wanita itu bisa mulai menyukainya, karena dia pun akan mulai berusaha menyayangi istrinya. Menikah baginya hanya sekali seumur hidup. Arkan tidak pernah mengharapkan ada perceraian di antara mereka nanti.
Terserah. Bagus, Papa setuju. Papa percayakan anak Papa padamu. Arkan ucap Bram dengan bangga, dibalas senyum penuh tanggung jawab oleh Arkan. Arkan sudah pulang ke rumahnya kini. Hanya Shashi sendiri di kamar itu bersama dengan ponsel yang sadari tadi berada di tangannya. Dia masih mencari tahu tentang alasan di sebalik menghilangnya Andrew. Shashi menghabiskan waktu berjam-jam untuk menanyai teman-teman Andrew. Sayangnya, tak ada satu pun dari mereka yang tahu tentang keberadaan laki-laki itu. Tidak ada yang aneh tentang Andrew. Sebelum tepat dari pernikahan mereka terjadi, mereka bahkan masih berkomunikasi dengan baik. Namun ternyata Andrew malah meninggalkannya sendiri. Hatinya jelas sangat sakit dan tidak menolak untuk menggali informasi tentang Andrew. Tapi Shashi tidak bisa melupakan rasa penasarannya. Dia ingin tahu di mana dan alasan apa Andrew meninggalkannya. Sialan, aku muak denganmu, brengsek. Shashi hampir saja melempar ponsel miliknya sebelum kemudian sebuah pesan muncul di layar notifnya. Pesan yang ternyata datang dari seorang yang bernama suamiku. Kening Shashi mengernyit melihat nama kontak tersebut. Terdengar sangat menggelitik, terlebih saat emotikon love terselip di awal dan akhir kata itu. Sampai kemudian Shashi menyadari jika biang dari membuat nama kontak itu adalah Arkan. Shashi membaca sebuah pesan dari Arkan di mana laki-laki itu kini menanyakan kabarnya. Sayangnya dia sama sekali tidak tertarik untuk membalasnya. Shashi hanya mendengus kesal. Sampai beberapa saat kemudian Arkan kembali menanyakan kabarnya, namun dia hanya membacanya. Apa dia tidak punya kerjaan? Kenapa menggangguku terus? Ini waktunya untuk tidur. Benar-benar menyebalkan. Shashi baru akan menyimpan ponselnya sampai tak lama berselang, ponsel miliknya kini berdering membuatnya kembali mengambil benda pipi itu. Meski Shashi tahu jika yang menghubunginya sudah pasti adalah Arkan, laki-laki tidak lagi mengirimnya pesan melainkan meneleponnya. Ada apa? Kenapa terus mengganggu? Ke Arkan tahu ini jam berapa? Ceroboh Shashi saat Arkan bahkan belum sempat mengucap salam. Dia sudah mengomelinya sampai membuat Arkan tersentak di sembarang telepon, menyadarkan Arkan jika Shashi sepertinya enggan diganggu. Aku mengganggumu? Iya, kakak sangat mengganggu. Aku sedang tidur tahu, jawab Shashi tanpa pikir panjang. Terdengar helaan napas kasar di ujung sana. Nomormu sedang aktif. Aku fikir kamu masih belum tidur. Ya sudahlah, aku matikan dulu. Jangan tidur terlalu malam. Besok aku akan datang menjemputmu. Good night, istri. Panggilan itu langsung dimatikan. Shashi tanpa Arkan sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia malu sekaligus kesal dengan laki-laki itu. Aku tidak mau tinggal denganmu. Dengar ya, engkau dan Andi itu sama-sama brengsek, maki Shashi sambil menunjuk ke arah gulingnya gemas. Dia menggigit ujung kain itu dengan emosi. Sayangnya perkataan Shashi berbanding terbalik dengan wajah yang bersemu. Suara lembut Arkan saat memanggil namanya cukup membuat Shashi malu, bukan main.